teman-teman. Di sini kami akan melakukan edukasi terkait peraturan perpajakan yang terbaru, yaitu PP nomor 20 tahun 2026 kepada UMKM The Celup Chicken Crispy. Yuk disimak videonya. Yuk. Selamat siang Bu, perkenalkan kami dari tim edukasi UMKM. Apakah Ibu memiliki sedikit waktu untuk berbincang mengenai peraturan perpajakan yang terbaru? Selamat siang, tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang mencari informasi tentang pajak usaha yang saya tekunin ini. Baik Bu, belakangan ini beredar informasi bahwa pajak UMKM itu naik dari 0,5% menjadi 22%. Apakah Ibu pernah mendengar informasi tersebut? Iya, saya sempat mendengar sih informasi tersebut di media sosial. Jujur saya ada kekhawatiran tersendiri gitu kan. Soalnya kan kalau beban pajak ini takutnya usaha saya kan tidak besar gitu. Jadi saya takutnya nanti kena pajaknya terlalu besar dengan usaha saya yang kecil ini kan. Banyak pelaku UMKM juga yang memiliki kekhawatiran yang sama, namun sebenarnya informasi tersebut perlu diluruskan. Jadi tidak benar ya kalau misalnya pajak untuk UMKM itu naik sekitar sampai 22%. Tidak sepenuhnya begitu. Tarif PPh Badan sebesar 22% sebenarnya sudah berlaku sejak beberapa tahun lalu. PP nomor 20 tahun 2026 bukan berarti menetapkan tarif baru, tetapi mengatur kelompok usaha yang dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Oh begitu. Jadi yang berubah adalah ketentuan siapa yang menggunakan tarif sekitar 0,5% ya. Iya, betul sekali. Lalu siapa saja yang kena dampaknya oleh aturan tersebut? Yang terkena dampak itu ada beberapa badan usaha Bu, seperti PT, CV, firma, dan bentuk badan usaha lainnya. Pada umumnya tidak lagi menggunakan skema PPh final UMKM sebesar 0,5%. Kalau begitu usaha yang berbentuk CV berarti termasuk ya? Iya betul Bu, namun bukan berarti pajak yang dibayar otomatis menjadi lebih berat. Kenapa bisa begitu ya? Karena cara perhitungannya berbeda. Tarif 0,5% dihitung dari omset atau total penjualan, sedangkan tarif PPh Badan dihitung dari laba atau keuntungan usaha. Bisa diberikan contoh sederhana saja yang bisa nyangkut lah gitu kan di ibu-ibu ini kan pemikirannya kan masih awam gitu. Kalau tentang pajak-pajak itu kan agak terlalu monoton kali ya bahasanya ya. Kasihkan contoh yang sangat sederhana saja. Baik, contohnya itu misalnya omset usaha The Celup ini dalam satu periode menembus 100 juta. Jika menggunakan tarif 0,5%, maka pajak yang dibayar adalah 500.000 dari omset tersebut. Oh baik, walaupun usaha saya sedang rugi. Betul, karena dasar perhitungannya adalah omset. Lalu bagaimana jika menggunakan skema PPh Badan? Jika ternyata usaha mengalami kerugian atau belum memperoleh laba, maka tidak ada pajak penghasilan yang harus dibayar. Jadi kalau misalnya belum untung tuh, saya tidak dikenakan pajak penghasilan. Benar Bu, itulah mengapa pemerintah menjelaskan bahwa aturan ini tidak selalu membebankan bagi badan usaha. Oh, berarti saya baru memahami perbedaannya sekarang. Nah, selain itu, badan usaha juga masih dapat memperoleh fasilitas perpajakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh, berarti pelaku usaha itu tidak perlu terlalu khawatir lah ya. Iya betul, jadi yang terpenting adalah memahami aturan yang berlaku dan melakukan pencatatan keuangan usaha dengan baik agar laba dan biaya usaha dapat dihitung dengan akurat. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya lebih memahami bahwa PPP nomor 20 tahun 2026 tidak serta-merta membuat pajak naik sampai 22%. Sama-sama Bu, semoga informasi ini dapat membantu pelaku UMKM memahami aturan perpajakan dengan baik. Semoga usaha UMKM semakin naik, taat akan peraturan perpajakan. Amin, terima kasih atas waktunya. Itu dia penjelasan singkat terkait peraturan terbaru PP nomor 20 tahun 2026. Sekian, terima kasih.